Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Rasul Istiqomah ingkang estu dipun tresnani kalih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepisan monggo sareng kula dherekaken menuju puji syukur wonten ngasih Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih ngrumahaken dumateng kula panjenengan kanugrahan nikmat gesang sehat lan sedaya nikmat ingkang tumantuk dumateng kula panjenengan jenengan katitik sagung dumati kasah kaji wa kasayo. Kula panjenengan boten ngraosi bilih sedaya nikmat menika saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila kalbu lati kula panjenengan tansah ngaturaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan boten kesupen ugi shalawat lan salam katetep dumateng junjungan kula panjenengan sedaya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrang mahrumaken keluarganipun, para sederek katan kerabatipun, dan sedaya kinasih sahabat tabi'in, tabi'in, dan sedaya umatipun ingkang badhe nampi sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan diizin parilah Allah Subhanahu wa taala saged pinanggih marang surganipun Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Boten kraos nggih kula panjenengan sampun meh kemput siangipun. Sampun meh kemput amargi sepertelu melih wekdal kula panjenengan kecalan wekdal ingkang sae. Ramadan mungguhi kula panjenengan ingkang iman menika kathah barokahipun. Syahrul Ramadan ugi pun wastani Syahrul Mubarak. Allah kadah paring keberkahan barokah wonten ing bulan Ramadan menika. Sinten kemawon siam wonten ing bulan Ramadan niatipun boten sanes kejawi namung ridho Allah ingkang pun suwun. Lan ndedepi mugi-mugi ridho Allah menika paring dumateng kula panjenengan ganjaran ingkang kathah. Wonten harapan kula panjenengan nampi kepenging barokah Allah badhe maring pangapunten dumateng kula panjenengan sedaya atas dosa-dosa yang kita perbuat yang lalu. Mensuman Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Hapus kita dosa kita badhe pun rezeki Allah. Pramila celaka tiyang kok ketemu Ramadan tasih wonten dosa ingkang tumantuk wonten sarenganipun. Pramila estu-estu monggo ingkang kantun sepertelu wekdal menika pun ginakaken kanthi sae-sae. Kula badhe ngaturaken menggah sedaya kesaenan. Dan ini tidak ada lain kecuali Allah muliakan. Jadi kalau Allah sudah muliakan, ini sudah tidak ada lagi jalan yang manusia tetapkan sebagai kemuliaan di sisi manusia. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran ini menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala
Coba kalau kita ingat bahwa Al-Quran ini disampaikan melalui Rasulullah SAW, itu melalui malaikat Jibril, malaikat yang menjadi pemimpin para malaikat. Tugasnya adalah memberikan wahyu. Wahyu yang akan disampaikan Allah sendiri yang sampaikan kepada Jibril untuk disampaikan kepada kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk disampaikan kepada seluruh umat sampai hari kiamat. Ini kemuliaan yang pertama adalah dipilihnya Jibril sebagai pemimpin para malaikat untuk mendapatkan perintah Allah membawa wahyu untuk disampaikan kepada kekasihnya Rasulullah SAW. Ini kemuliaan pertama. Wahyu yang dimaksud adalah kalamullah, Al-Quran. Allah sampaikan Al-Quran ini 30 juz dari Baitul Izzah, dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia. Itu 30 juz. Dari langit dunia ini kemudian Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasulullah mulai dari surat Al-Alaq sampai surat Al-Maidah ayat 3. Ini kesempurnaan ini bergantung dari situasi dan kondisi bagaimana yang dialami Rasulullah dan seluruh kaum yang pada saat itu. Maka kemudian disampaikan oleh Jibril itu ayat demi ayat, tidak langsung 30 juz. Tapi pada hakikatnya Allah turunkan Al-Quran itu 30 juz langsung dari Baitul Izzah, Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan dari langit dunia diutuslah Jibril, sang pemimpin para malaikat. Keistimewaan ini luar biasa. Kalau Allah pilih Jibril, bukan malaikat yang lain. Ini satu keistimewaan yang pertama tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini diturunkan di suatu malam yang lebih mulia dari seluruh malam. Al-Quran diturunkan hanya di bulan Ramadan. Tidak hanya itu, keterangan sahih di akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan. Jadi Al-Quran sesuatu yang iman dan mulia di sisi Allah, mengutus malaikat yang paling mulia, ditetapkan di hari yang paling mulia. Tidak ada lagi hari yang lebih mulia dari turunnya Al-Quran, yaitu di malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini jawaban atas kenapa Al-Quran ini diturunkan di waktu-waktu 10 Ramadan terakhir. Sahih. Maka ketika kita berada di bulan Ramadan, kita boleh menyambut Ramadan itu dengan gegap gempita. Bisa jadi panitia menyediakan tambahan deklit karena banyaknya jamaah nanti yang akan hadir, sudah pasti itu. Kemudian ditambah lagi, dipercantik dengan gepuro, dikasih lampu lampion dan seterusnya. Tapi setelah seminggu 2 minggu, penghuninya mulai pulih. Orang betah. Padahal Allah sampaikan kemuliaan itu bukan di awal, tapi di akhir. Siapa yang tahu tentang masalah ini? Hanya orang-orang yang beriman saja. Maka saya mengajak ibu bapak belum ketinggalan kereta, ya. Masih ada 10 Ramadan terakhir ini kita keber. Apa bahasa keber itu? Kita perbanyak taqarrub ilallah. Apa itu? Kita berdekat dengan Allah dan menghidupkan malam di 10 malam terakhir. Jadi kita kurangi tidur. Kita tidur kalau perlu di masjid supaya dekat kita dengan sholat, Quran, tadarus, zikir, murojaah, tadabbur. Bisa juga berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan semua solusi permasalahan yang kita miliki masing-masing, semua permasalahan ini berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi solusinya cukup sama. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, solusi segala permasalahan itu adalah istighfar. Dari mulai yang paling sederhana, astagfirullah, ditambah sedikit astagfirullahaladzim, ditambah sedikit astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling singkat mati astagfirullah wa atubu ilaih, sampai kepada babonnya, induknya istighfar, sayyidul istighfar, Rabbi anta rabbi Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika astata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kunci keimanan, kunci segala permasalahan itu terletak pada bagaimana kita merutinkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyatnya istighfar ini, seakan-akan kita ini manusia biasa. Jangankan kita, para nabi dan rasul pun banyak melakukan kesalahan meskipun tidak disengaja. Nabi Adam alaihissalam pernah khilaf, melakukan kesalahan besar, mendekati dan bahkan memakan satu pohon yang mestinya Allah sudah larang, tidak boleh didekati saja, tidak boleh. Tapi iblis pandai berani, sungguh luar biasa. Iblis pandai untuk menyesatkan anak turun Adam. Adam alaihissalam akhirnya ikut perintah iblis, sehingga Allah berikan sanksi yang paling dahsyat, turunkan dia di alam surga ke alam dunia. Kemudian Nabi Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah bentuk bagaimana saya ini telah zalim, ya Allah. Engkau telah larang tapi aku memakan, bahkan aku makan itu buah, sehingga saya dan anak keturunan saya harus menerima apa yang saya lakukan ini. Dosa Nabi Adam juga menjadi seluruh anak turun Adam. Kita menjadi bagian dari kesalahan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita itu. Dan sekaligus dengan jujur Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Dan kita pun sudah selayaknya untuk meminta ampun kapanpun waktunya. Perbanyak istighfar. Ketika Imam Hasan Al-Basri pada zamannya itu didatangi oleh beberapa orang yang punya masalah yang berbeda-beda. Ya Imam, saya ini sudah lama berjualan tetapi tidak pernah laku. Saya ini mencari pekerjaan sangat sulit. Apa solusinya ini, Imam? Kemudian Imam Al-Basri menyampaikan, Astagfirullah, Rabb, perbanyaklah istighfar. Datang lagi orang yang berbeda dengan kasus permasalahan yang berbeda. Ya Imam, saya ini sudah lama menikah tapi belum diberikan keturunan. Apa solusinya? Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda lagi datang orang kemudian mengadukan permasalahannya kepada Imam Al-Basri. Ya Imam, saya ini sudah lama bercocok tanam tapi hasilnya tidak ada, bahkan kering kerontang, tidak tumbuh bibit-bibit yang saya tanam. Jangankan hasil, bibit saja tidak tumbuh. Apa solusinya ya Imam? Kemudian dijawab, beristighfarlah kepada Allah
sebagai penguasa alam jagat dan menguasai seluruh apa yang ada di bumi dan di langit. Berbagai masalah yang diajukan dijawab oleh Imam Al-Basri rahimahullah dengan solusi yang sama. Jawabannya adalah perbanyak istighfar. Dan Allah firmankan di dalam surat Nuh, Fakultus, gimana? Fakultus Rabbuka Ghafar. Fakultus ayat 10. Fakultus Takfiru Rabbakum innahu kana ghafar yursilis samaa alaikum mitror wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar ma lakum la tarjuna illahi waqar wa qad khalaqakum atwara. Semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan turunkan hujan, Allah akan suburkan kebun-kebun kalian, Allah akan perbanyak harta panjenengan, Allah akan tumbuhkan keturunan-keturunan banyak anak di antara kalian. Perbanyaklah istighfar. Ini Allah jawab sendiri di dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ini adalah satu bagian. Bahkan kemudian orang yang baik itu adalah orang yang juga selalu merutinkan istighfar. Bagaimana Allah sampaikan, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-sama' wal ardh. Sebanyak apapun dosa yang kita pernah perbuat, Allah akan ampuni. Ini berbeda dengan manusia. Kadang-kadang manusia itu kita sudah salah minta ampun saja tidak pernah diampuni. Ini bedanya Allah dengan manusia. Maka derajat kemuliaan orang yang bisa memaafkan itu derajat yang mulia di sisi Allah. Maka ini disandingkan dengan kemuliaan orang-orang saleh. Meminta maaf wajar karena salah, tetapi memaafkan jauh lebih berat sekali. Karena itu maka derajat orang yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya, dia akan diangkat kemuliaan di sisi Allah, derajatnya naik. Di sisi Allah dinaikkan derajatnya. Jadi bukan kebalik. Tuh, jangan Allah mungkin tahu ada salah, gak apa-apa. Di sisi manusia kita dianggap kalah, biar. Tetapi di sisi Allah kita dimuliakan. Wal afina an-nas. Orang yang memaafkan itu jauh lebih mulia dari orang yang minta maaf. Maka untuk itu tradisi kita yang setiap selesai Lebaran itu kemudian ada di situ saling memaafkan, mengikhlaskan, menghalalkan. Karena apa? Karena pengaruh puasa ini betul-betul tandes, terenyuh sampai tandes mana, sehingga mengakui bahwa kita itu banyak salah. Ini tradisi yang baik, meskipun itu bukan syariat, tapi tradisi yang baik. Apa? Mengaku salah dan meminta maaf. Ini adalah satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita dianggap takut untuk merasa kalah di sisi orang, tapi kita dianggap menjadi juara di sisi Allah karena derajat kemuliaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kembali kepada kemuliaan ini. Derajat kemuliaan seseorang itu juga lekat dengan Al-Quran. Saya matur bahwa Al-Quran ditunjuk para malaikat dan pemimpin malaikat untuk menyampaikan kepada kekasihnya orang yang terbaik. Meskipun Rasulullah SAW itu nabi terakhir, tetapi beliaulah nanti yang akan membuka kunci surga dan pertama kali masuk surga sebelum nabi-nabi yang lain. Ini kemuliaan istimewa. Malaikatnya istimewa, kemuliaan diangkat oleh Allah karena membawa wahyu.
diberikan kepada kekasih terbaik, manusia terbaik di muka bumi ini sebagai wasilah. Bahkan tidak hanya sama manusia, tetapi nabi dan rasul, menjadi pemimpin para nabi dan rasul untuk mendapatkan wahyu Al-Quran. Kemuliaan seseorang diangkat karena membawa misi untuk menyampaikan ini kepada seluruh umatnya, meskipun di mana saja tidak bisa bahasanya. Buktinya sampai sekarang Allah jaga kesucian dan kemurnian Al-Quran. Satu kali, satu ayat saja diselewengkan, seluruh dunia akan tahu. Bagaimana panjenengan pernah ke Al-Haram? Di sana banyak sekali Al-Quran. Ketika panjenengan wakaf Quran, panjenengan bawa itu Quran dari tanah air kita. Begitu panjenengan letakkan di sana, besok sudah hilang. Karena ingin seluruh negara tidak mau kecolongan Al-Quran yang bukan terbitan Madinah yang sudah terjaga. Maka kalau mau wakaf di Masjidil Haram di Nabawi, beli Quran yang terbitan Madinah, sampaikan di sana, letakkan, besok tidak akan hilang. Ini karena bagaimana negara itu melindungi dan menjaga kesucian kemurnian Al-Quran. Bahkan pencetak Al-Quran sendiri dikhususkan negara itu mencetaknya dan dibagikan ke seluruh dunia hanya untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Dan Allah janjikan, aku sendiri yang akan menjaga kesucian Al-Quran. Maka Al-Quran ini dari sakit demi menjaga sami. Semua ayatnya sama, tidak ada satupun yang menyimpang. Ini berbeda dengan kitab suci agama lain. Di negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Al-Quran mulai dari ujung kutub utara sampai kutub selatan dihubungi lagi, semuanya sama. Ini kemurnian Al-Quran dan mukjizat Al-Quran sebagai kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikatnya istimewa, dimuliakan Allah. Yang menerima orang yang terpilih adalah istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti diturunkan di waktu yang istimewa juga, yaitu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini mulia di sisi Allah. Itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Lailatul Qadar hanya diturunkan di bulan, tidak ada di bulan lain. Dan itu diperjelas di 10 akhir Ramadan. Namanya Lailatul Qadar, berarti turunnya malam, tidak mungkin siang hari. Maka persiapkan kita untuk menyongsong Lailatul Qadar itu di 10 Ramadan terakhir. Perbanyak menghidupkan malam, jangan perbanyak tidur. Tidur boleh, kantung-kantung boleh, tapi di masjid. Agar apa? Kita dekat dengan keistimewaan akan diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini akan diturunkan. Seandainya panjenengan tidak bisa total 10 hari atau 9 hari akhir Ramadan, minimal di hari-hari ganjil. Ini hadisnya sahih juga. Panjenengan pilih hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Seandainya masih baru juga, minimal itu tanggal 27 ganjil. Di 27 itu jangan sampai kita lupa, jangan kita tinggalkan itu. Maniman, ini hari datang 1 tahun sekali, tidak akan ada datang berikutnya. Ya, kalau umur kita 1 tahun itu masih template di raga kita. Kalau untuk kita itu 1 tahun ke depan sudah tidak mau template lagi, sudah dikersakkan untuk berbangsa nasional, kita tidak ketemu lagi. Maka untuk itu siapkan kita di 10 Ramadan ini betul-betul kita muliakan Al-Quran. Baca sebanyak-banyaknya sampai kita bosan membacanya. Tapi jangan pernah bosan membaca, karena boleh kita bosan itu di dunia. Panjenengan kalau bertindak di pari tongseng lebih mau pak belum ya.
Iya, bener nih. Boleh apa? Tempe bakar. Iya, coba nih panjenengan mungkin dipun paringi apa? Tingkat paling econ itu saat ini di sate. Sate ayam lah, sebaik-baik sate. Karena saya sepuh-sepuh atau yang sate kambing. Sate ayam sudah. Setiap hari sate ayam, kira-kira bosan nggak? Bosan, pasti saya jamin bosan. Untuk dunia panjenengan boleh bosan, tapi untuk akhirat jangan sampai pernah bosan panjenengan untuk menuruti doa. Karena apa? Itulah sebaik-baik bekal kita. Kalau bisa apa? Sampai mati, sampai kita tidak bisa baca Quran lagi. Pertahankan itu. Sholat jangan juga ditinggal sampai kita betul-betul diwafatkan Allah. Ini ciri orang yang akan dimuliakan Allah adalah orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan, terutama di 10 Ramadan terakhir, tadarus perlu kemudian diangkat ke malam hari, jangan di setelah tarawih. Ya, biasanya ibu itu setelah hari tarawih, tadarus sampai jam 9, 10 gitu ya. Yang sekarang diangkat ini 10 Ramadan, jangan di jam segitu. Baik. Nah, terus bagaimana bukanya? Bukanya sudah disiapkan. Bapak tinggal menunggu saja nanti. Anak-anak tinggal menanti saja. Ini adalah kemuliaan. Bagaimana Allah akan turunkan? Sudah jelas. Al-Quran dan Lailatul Qadar akan diturunkan bersama dengan para malaikat. Seluruh para malaikat akan memenuhi bumi ini, termasuk Jibril alaihissalam. Untuk apa? Memilih orang-orang terbaik untuk menerima satu malam yang lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Lebih utama, artinya apa? Kalau ini dikonversi ke tahun, itu 83 tahun, Pak. Dan ini lebih baik, lebih utama lagi. Artinya apa? Kita umur manusia tidak ada yang sampai segitu. Seandainya ada, itu sedikit jumlahnya. Rasulullah sudah sampaikan, umur umatku nanti cuma 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih dari itu jumlahnya sedikit. Maka kalau panjenengan seumur hidup menerima satu malam kemuliaan itu, panjenengan akan mendapatkan kemuliaan itu sepanjang hidup panjenengan. Subhanallah, Masya Allah. Ini suatu derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah orang kalau sudah menerima satu malam itu saja, Allah muliakan derajatnya. Nanti para malaikat akan menyambut ketika akan wafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dan dia akan diiringi para malaikat. Subhanallah, orang yang dimuliakan karena Al-Quran, derajat kemuliaan karena Al-Quran. Al-Quran diturunkan di tempat yang istimewa. Al-Quran diturunkan di hari-hari yang istimewa, di mana orang akan mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah Masjid Prawiro Istiqoroh rahimani wa rahimakumullah, mari kita hidupkan malam. Di malam-malam ganjil terutama, kalau kita tidak sanggup, ya minimal jangan kelewat itu tanggal 27 Ramadan. Bukan 27 Maret ya Bu, ya sudah lewat ya. 27 Ramadan ya. Terutama kita geber itu 10 akhir, 9 atau 10 akhir Ramadan. Agar apa? Bertepatan kita beramal ibadah, beramal kebaikan itu, tepat kita mendapatkan derajat kemuliaan yang lebih utama daripada 83 tahun. Dan itu akan disematkan pada orang-orang yang istimewa. Dan itu hanya di 10 Ramadan terakhir. Maka sekarang jangan dibalik. Kita penuh di depan Ramadan, tapi di akhir Ramadan hilang. Karena sudah mulai berganti, bergeser, mempersiapkan ukuran melebaran. Dan ini jadi pasal. Siapkan rumah lebarannya itu jauh-jauh sebelum 10 Ramadan terakhir. Jangan sekarang Bu. Satu, keuntungannya panjenengan saya sepi, belum berbulan sekarang. Saya ini panjenengan arep neng mall, arep neng pasar, wis uyel-uyelan regane diunggahke kabeh. Piye mboten Bu? Iya. Napa Bu sing panjenengan raosaken? Beras munggah. Beras niku. Teko petani ra munggah, sekolah ngene dagang wis munggah.
Beras kamu itu kebutuhan vital. Kenapa harus dinaikkan? Panjenengan persiapkan lebaran itu di 10 Ramadan kedua, ya, 20, 21, 22, ya, otomatis nanti akan banyak orangnya. Kemana-mana ini sudah banyak ini orang yang mudik, tambah lagi sekarang itu kemana-mana, apalagi mendekati berbuka puasa, wah jalan di mana-mana penuh. Nah, kemana masjidnya? Hilang pantas. Oh, udah ada di masjid karena apa? Pindah. Pindah di pasar, di mall gitu ya. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita koreksi ya. Bukan saya main itu panjenengan pasti punya iman, pasti sudah sadar. Mau sok lali. Nah, lali ini berbino. Ini penusuk. Tidak apa-apa. Karena kita masih fitrahnya manusia. Rasul saja, Nabi saja sok salah, apalagi kita gitu. Maka perbanyak istighfar. Ketika kita mendapatkan kesalahan, kita mendapatkan teguran Allah, perbanyak istighfar. Istighfar adalah kunci keimanan seseorang, dan istighfar adalah solusi segala macam permasalahan. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa di Ramadan ini kita akan dimuliakan Allah karena derajat la'allakum tattaqun itu akan diperoleh oleh siapa? Orang yang nantinya akan ada itu bekas-bekas Ramadannya. Sholat tarawih witir itu hanya di Ramadan, Bu. Tidak ada di 11 bulan berikutnya, tidak ada. You harus sholat apa? Tarawih padahal Rojab. Tidak ada sholat witir tarawih di bulan Rojab, tidak ada. Adanya cuma bulan Ramadan. Dan terus bagaimana? 11 bulan lagi jangan witir, jangan tarawih, tapi sholat malam, tahajud, sholat lail, sholat yang dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Itu kita pertahankan. Ini cara-cara asar-asar bekas-bekas Ramadan kita. Nah, this kontennya kalau ukur panjangnya. Maka ukuran keberhasilan Ramadan ini bukan pada Ramadan, ya. Pak, panjenengan kok lemes? Kesesiam nih, harus pantas Ramadan, gitu ya. Tapi kita jaga bagaimana kita istiqomah juga di 11 bulan kita tambah dengan puasa-puasa sunnah. Ini berat, karena apa? Tidak semua orang berpuasa. Nah, kita boleh membiasakan itu menjadi sebuah kemuliaan di sisi Allah. Jadi bekas Ramadan ini nampak tuh ada, maka ada kemudian disebut sama Ramadan. Thumma atba'ahu sitan min Syawal anna khasyabun dakhar. Jadi ketika kamu selesai puasa Ramadan, thumma kemudian lanjutkan itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Agar apa? Kita mendapatkan penghapusan dosa yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini bagaimana Allah berikan kecintaan yang luar biasa. Ini kalau nggak di bulan Ramadan tidak ada ya. Istilah kita itu adalah bonus besar-besaran, banting harga, ya, harga hemat, ya, atau apa namanya cuci muda, apapun itu. Ya. Allah berikan ini tidak main-main ini. Allah akan hapuskan dosa kita, baik yang tahun lalu maupun tahun yang akan datang. Syaratnya apa? Berpuasa di bulan Ramadan lillahi ta'ala, berharap untuk mendapatkan pahala, dan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal untuk mendapatkan kesempurnaan bagaimana Allah akan jaga puasa kita itu sepanjang tahun. Ya, ini luar biasa. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan dan diteruskan di bulan Syawal. Terus bagaimana Pak? Puasanya apakah boleh terus-terusan atau boleh berhenti-henti? Ya, afdal sebenarnya kalau ibu-ibu yang masih produktif biasanya ada tuh potong ya Ramadan, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 2 ya. Kalau dapatnya di awal mungkin sedikit, ya akhir menjelang lebih banyak misalkan, gitu kan. Jadi ini pada akhirnya yang wajib ini dilakukan, yang sunnah itu kemudian. Tapi kalau panjenengan khawatir sudah kehilangan Syawal, panjenengan harus utamakan yang Syawal, karena puasa Syawal tidak ada ditambah apa puasa Dzulqa'dah, tidak ada. Puasa Dzulhijjah tidak ada, gitu. Yang ada adalah puasa Arafah. Maka memfadhol
puasa bagi perempuan yang masih produktif, ya, ketemu bulan, setiap kedatangan bulan, maka boleh disegerakan di bulan Syawal. Lalu kemudian puasa Syawal. Tapi kalau khawatir nanti besar ketemu Syawal, puasa Syawal dulu, tidak apa-apa. Kodoknya di belakangan boleh. Gitu. Yang penting sebelum ketemu Ramadan berikutnya, karena itu utama. Maka yang wajib itu tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Ya. Yang sunnah itu pun juga ada berjenjang. Seperti contohnya misalkan sholat ba'diyah isya. Ya. Sholat ba'diyah isya ini kan sunnah. Ya. Tapi ini lebih utama daripada sholat witir berapapun rakaat. Maka jangan pernah ini Bapak Ibu tinggalkan sholat ba'diyah isya. Ya, kadang-kadang kita keliru terusannya. Begitu selesai sholat isya, kemudian sholat tarawih. Keliru karena apa? Karena ada bagian yang lebih utama sebenarnya, yaitu qobliyah isya. Maka panitia Ramadan, para takmir memfasilitasi itu supaya jamaah bisa melaksanakan ba'diyah isya sebelum dilakukan sholat tarawih dan witir. Ini keutamaan. Maka semua keutamaan itu sudah ada contoh tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya. Ketika kita kehilangan puasa kita karena sakit misalkan, besok dikodok di bulan yang lain, itu dibolehkan. Kemudian ada tiang yang sampun uzur, sepung saya itu, dari kadang-kadang lali, ya, pun sahur. Derek, padahal pun rotiring. Dan pangapunten ini kalau fitrah, wis rodok mikun. Dan yang seperti ini boleh tidak berpuasa, tapi membayar fidyah. Membayar fidyah. Sebagai apa? Sebagai kafarat. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau dia berpuasa mutlak, nggak dianggap nih. Tetapi ketika itu ada selalinya itu kemudian ya sahur lagi atau buka lagi gitu ya. Iki waktunya buka, ada buka. Gitu. Mesti kan adanya ada zuhur. Jadi ada usahakan wis buka dulu. Gue sudah makan lagi, tidak apa-apa, tidak usah dimakan lagi. Sudah, ini besok panjenengan juga akan seperti itu. Supaya tidak seperti itu banyak membaca Al-Quran. Insya Allah, Allah tidak akan pikunkan. Tidak akan pernah apa itu gini-gini terima buyutan dan buyutan Pak. Insya Allah pembaca Al-Quran tidak akan pernah buyutan. Pembaca Al-Quran yang rajin merutinikan membaca Al-Quran tidak akan pikun, tidak akan buyutan. Tapi tiba-tiba meninggal. Tidak apa-apa. Ini luar biasa. Daripada kita melalui proses buyutan pikun, lebih baik langsung meninggal saja, tidak apa-apa. Karena apa? Orang yang beriman itu pengen ketemu kekasihnya. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau panjenengan itu orang kedua surga sih. Karena apa? Takut do mati. Syarat untuk masuk surga mati sih, Pak. Iya. Kalau belum meninggal nggak akan ketemu surga. Gitu. Ini kenapa kita selalu takut mati? Nah, ini pertanyaan ini. Ya. Kenapa? Karena kita sangat kuat menggenggam dunia ini. Orang yang menggenggam dunia ini dengan kuat, berat untuk melepas. Coba ini ya, panjenengan diparingi atau begitu panjenengan genggam kuat, arti jalur itu mana? Yuk, ini kau nek putus. Kowe keluar nopo, ini putus loh, putus keluar sodako ini. Begitu tenan putus, cekel duit, roka-roka mau dilaksanakan. Wah, kan harus kecekel ini usah. Ini ciri-ciri orang yang ubud dunia. Ubud dunia, cinta harta takut mati. Padahal orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, itu orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan kematian dengan baik. Sehingga kapanpun kita akan kembali ke rahmat Tuhan itu sudah ikhlas saja. Tidak akan takut waktu
Tapi nek panjenengan sing genggam itu dunia, wah ini rata-rata orang yang menggenggam dunia itu biasanya berdiri pelit. Soalnya apa ini lepas itu susah. Kalau sudah digenggam begini sulit Pak, mudah itu sulit. Tapi jadikan orang itu yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi berbagi Pak. Makanya di situ ada perintah zakat mal. Ketika ada batas nisab dan haulnya sudah terpenuhi, tunaikan itu kepada sapodo-podo. Bersedekah membantu. Karena itu amal soleh. Itu yang nantinya akan membantu. Jadi amal soleh adalah yang akan kita bawa sampai akhirat. Bertazabatu wa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh ini perlu kita lakukan. Termasuk nanti ketika kita ketemu dengan anak cucu ya, yang dari jauh ya, biasanya mudik itu kan senang sekali itu bertemu dengan keluarganya ya. Bahkan ada yang mengatakan mangan sing penting kumpul. Nenek aku yuk kumpul. Nek kumpul ya kudu mangan dia panggil. Kumpul mangan. Rugi gitu ya. Makanya Simbah selalu biasanya menyiapkan obor rape untuk apa? Menjamu anak cucu cicitnya supaya bisa berkumpul makan kembul. Itu yang paling enak. Coba besok dipraktekkan ibu-ibu yang sudah punya anak dewasa dua sudah punya anak cucu bahkan gitu ya. Besok mulai coba ya, panjenengan ambil itu satu piring dengan lauk, panjenengan suapi anak-anak panjenengan yang sudah dewasa punya bojo punya anak itu satu persatu. Bagaimana reaksinya? Coba, bagaimana? Ya, coba dicobain. Bapak coba itu, Pak. Ya. Bapak sekalipun tidak apa-apa. Gitu. Sekarang anaknya toto kabeh, anaknya itu toto kabeh tarik-tarik. Siji, Bismillah, tak suapi. Pasti ada reaksi tuh, sama anak. Pasti ada reaksi. Coba kalau tidak reaksi berarti dia hatinya sudah beku. Karena apa? Dia teringat bagaimana kasih sayang orang tua kita ketika masih kecil. Dia tidak pernah meminta balasan. Bagaimana kita bisa menyanyikan mereka? Bagaimana kita bisa jauh dari mereka? Doa kita berdiri terus. Bapak Ibu kita doakan. Meskipun sudah sumari di alam kubur, jangan pernah anak-anak ini mendoakan berhenti orang tua. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu juga orang tuanya. Nah, saya doakan semua anak turunmu menjadi anak soleh. Ini seorang kakek yang seperti nenek seperti ini, luar biasa. Bagaimana Ibrahim mewariskan, ya Allah ampunilah dosa anak turun kamu, dan jangan pernah anak turun kami menyembah selain menyembah Engkau. Ini adalah doa Ibrahim dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang tua begitu bertemu dengan anak, mantu, cucu, cicit barangkali sudah ada. Sekarang sudah wanen sudah jarang. Sekarang generasi wanen itu sudah jarang. Apalagi udah ganteng suruh, jadi seorang yang mengerti. Paling paling utuh, buyut itu aja. Sudah. Ya, setelah itu mentok sudah tidak ketemu lagi. Setelah bertemu apa? Ya sampaikan itu. Nah, kalau orang tuanya masih meker-meker di situ ada neneknya yang kemudian bicara. Kalau ada salah satu kemudian menyampaikan. Lihat orang tua kita, berapa umurnya, berapa usianya, berapa perubahan wujud fisiknya. Dulu kita lahir dari rahim. Mana bisa? Dan berkata kepada kita lahir dari rahim yang sama. Bagaimana kita bisa berperan, bermusuhan antara saudara? Nauzubillah. Oh, hanya gara-gara dunia, nauzubillah. Dunia warisan, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada harganya dan kemuliaan Allah. Allah akan derajat angkat kemuliaan seseorang itu ketika dia mengikhlaskan dari jalan trek Allah Subhanahu wa taala. Nah, putu-putuku sopo sing wingi wis kapil Quran tak samoni leres itu yang dia waktu. Jangan setelah ketemu
aku ingat terus tuku mobil anyar gitu. Mau dipamerin tok menunggak ora oleh. Itu apa? Omahku anyar bangun. Ora ono kemudian yuk orang-orang makku yuk katakan Quran di sana untuk mengawali. Ora ono untuk apa dipamerkan? Pamer itu aku bagian masjid Prabowo Stiko itu boleh dibanggakan. Itu adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Anak turun kita mencontoh orang tua. Jangan kemudian yang dipamerkan hanya dunia saja. Aku ini suka apa? Jadi pegawai negeri. Jomo apa? Jadi pegawai negeri. Ada nggak keuntungan kepada yang lain? Nggak ada. Untuk apa dipamerkan? Simbah yang baik dia akan cerita. Dia akan ada amplop itu sudah. Ada amplop diisi, ada 100 ribuan, ada 20 ribuan tergantung dari apa yang akan disampaikan. Kan kadang-kadang ada 100 ribu dengan apa namanya, yang merah dengan merah itu sudah warnanya hampir sama. Ya, 2.000 dengan ya karena sudah tua, ya wajar, tidak usah protes. Protesnya di belakang saja nanti ya kepada sing menguasai ya. Jadi gini, anak tubuhku ini sapa sing rajin tandang Al-Qur'an. Kulo kan oke banget ibu. Saya ini sapa sing hafal Al-Qur'an. Kulo Mbak, nyok. Wah sesuk tambah semangat buku ini. Terus tambah meneh sapa sing ingin ndongake simbah. Ora ono ya wis ora ono dimenehi. Terus kemudian anaknya ngacung, kulo Mbak. Oh anaknya oleh hadiah. Ini membangun bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita menjadi orang soleh. Siapa yang kemarin rajin tarawih? Ya itu. Siapa yang kemarin memperbanyak sedekah? Ini masih hari meskipun orang sepiro bahaya sing mati luar biasa. Iya. Meskipun bahaya itu bawa duit 5.000 diwadai aku apik banget itu si maring ke Simba utune wadul-wadul kowe ra oleh amplop saka Simba aku oleh ini luar biasa. Orang sepiro tapi memberikan motivasi menjadi anak soleh. Ini yang harus kita lakukan. Jadi coba ibu-ibu ya, bapak ibu rahimahullah dicoba besok lebaran, besok coba yang masih punya anak turun ya, besok suapi satu persatu anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah punya putus kalian. Yang penting perlakukan seperti anak kecil dulu. Bagaimana dia bersikap ya? Dia akan pasti mengingat panjenengan. Kemudian panjenengan akhir kalau begitu jangan pernah lupakan bapak ibu. Nah, doakan di mana kalanku. Jangan pernah mulut ini berhenti untuk berdoa bapak ibu. Bapak ibu segera nanti akan kembali ke rahmat Allah dan akan berpisah selamanya dengan kalian, dan kalian tetap melanggengkan mendoakan bapak ibu agar bapak ibu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tok markotok. Belum ada di dunia ini yang itu merutinkan. Mari kita coba dan kita budayakan itu menjadi kebudayaan orang-orang soleh agar kita termasuk bagian dari orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal pertemuan itu dengan baca Quran. Ini luar biasa juga. Rakyatkan bacaannya Al-Fatihah karena hafal semua itu Al-Fatihah. Yang tak hafal itu kebangetan. Karena sholat adalah Al-Fatihah. Ya. Ya, sebelum kita awali pertemuan ini, mari kita lafalkan ummul kitab ya. Ayat yang diberi Allah untuk dibaca ya, setiap sholat ya, kita baca bersama-sama. Setelah itu baru kemudian acara yang lain. Baru yang lainnya adalah yang terakhir adalah acara untung, acara gaimi. Ya, jadi itu bapak ibu selaku sepaksa ini masa ini aku gawe ibu, yang mau bagi barang jika dusilang ini luar biasa. Orang tua akan tentrem, ayem melihat anak putunya bersenang bergembira di hari kemenangan fitri. Semuanya makan, tidak ada yang berpuas. Ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan dari tahun ini puasanya bareng ya, lebarannya maaf. Biasa awal puasanya berbeda, tapi lebarannya insya Allah bareng ya, insya Allah bareng ya. Ini akan tambah sekarang nih.
ya, semuanya akan bersatu, ya, semuanya akan guyup rukun, semuanya akan bergembira, merasa berbahagia ketemu dengan orang-orang yang dicintai. Bagaimana kita ketemu waktu kecil, sekarang sudah berubah, punya anak, punya cucu, dan itulah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diingatkan hal seperti itu, sehingga anak-anak keturunan kita menjadi pewaris kesolehan kita orang tuanya. Amin. Maka dengan sangat pulau aturakan menggah kirang langkungipun pulau-pun untuk sesama kebangsaan sami lan mungkio pulau panjenengan anggenipun melampai siang dan bulan Ramadan itu Allah tetap akan kamulyan jati pahala ingkang saukur kalian menapa ingkang panjenengan lampahi salatipun panjenengan, puasane panjenengan, lan sedekahipun panjenengan Allah badhe lintuh kanthi mantikel-tikel pahala lan dipun pungkasi kanthi ijazah la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib monggo kita sadar bertemu kematan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulo panjenengan ikhlasaken wonten ing manah kulo panjenengan ngantos tandese manah. Soalipun donga menika mboten badhe pun kabulaken menawi mboten ikhlas. Nggih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا للشاكرين حمدا الناعمين حمدا يعافي نعمه يخاطب مسيحه يا ربنا لك الحمد كما جمعت وجهك الكريم وعزيز سلطان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطابة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وارزقني توبة نصوحة قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا تقبل منا إنك سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mengatakan yang sebutkan tidak ngampuni ulama. Kita mengatakan sangat membangun tentang ketentuan Pak Ustaz Hedi. Mungkin yang sampai mengatakan proses tersebut dilakukan membangun untuk seterusnya kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat bagi utarakan pengumuman jika sekisan ini satu yang bagi datang kasih setelah ini tinggal pengasaran dengan sangat sama bagi utarakan tidak ada pun Ustaz Agung terus satu karakter sekalipun itu ini kakaknya infak pada sekolah saat pun kabupaten Meneko sebagai bagipun salurkan kagem tugas karpet kagem kelengkapan dari masjid Meneko.
ingin kabeh niko infak dinten niko infak menjadi sedaya makempal kalih yuta 18.000 rupiah. Ing sadèrèngipun menika wonten pengumuman saking takmir masjid mriki. Pilih takmir masjid Praterus Riko badhe menyelenggarakan iktikaf selama 10 hari mulai nanti malam, yaitu kepada jamaah yang akan beriktikaf diharap mendaftar ke pengurus takmir masjid untuk mendata jumlah jamaah yang akan bersahur. Samale datang jamaah dari pun yang mulai dari iktikaf dari masjid mereka pas mendaftar datang takmir akan menyiapkan budaya sahur. Bapak Ibu yang menghormati, semoga Pak dan Riko kita bersaksikan di Alhamdulillah. Alhamdulillah.